Gereja Perpisahan Manusia Kota Tinggi, Klasik Stani Bawara, Mata nomor 18 KPU Data Garing JJ Garing 05 Garing 2026. Ada surat pengurus cabang Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanjung Barat di Sembari. Perihal pemberitahuan dan permohonan dukungan kegiatan studi operasi katarak gratis kepada NMB Larat Kota di tempat dengan hormat dalam rangka pelaksanaan pengabdian profesi menyongsong Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-118 ini, wilayah Maluku akan menyelenggarakan kegiatan operasi katarak gratis bagi masyarakat umum yang bertempat di RSUD Dr. PP Mamreti pada tanggal 18 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen ini dalam mendukung program nasional penurunan angka kebutuhan yang dapat dicegah sekaligus bentuk sinergi antara organisasi profesi, pemerintah daerah dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon dukungan dan peran aktif untuk satu, menyampaikan informasi kegiatan ini secara luas kepada masyarakat di wilayah kerja setempat. Dua, mengarahkan masyarakat yang mengalami keluhan penglihatan atau juga katarak untuk mengikuti screening. Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 25 April sampai 5 Mei 2026. Waktu 09.00 sampai selesai. 4. Puskesmas terdekat. Peserta screening diharapkan membawa identitas diri, KTP atau BK, dan yang memenuhi kriteria medis akan ditindaklanjuti untuk pelaksanaan operasi katarak sesuai jadwal yang ditetapkan oleh tim medis. Kegiatan yang dimaksud tidak memerlukan surat kunjungan gratis. Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. Bersama kami agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik melalui dukungan dan kolaborasi yang optimal. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diberikan, kami ucapkan terima kasih. Hormat Ketua Panitia Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 Dr. PPJ Rukman, mengetahui ketua ini cabang Kabupaten Kepulauan Tanjung Barat Dr. Maria Priscilla M. Dion SPAD. Demikian majelis bertugas minggu berjalan Gereja Seva Penatuan Menyagi Mas Rikat Iagen Menyagi Desa Wagama Bapak Gereja Gloria Penatuan Menyaka Sabolo Iagen Bapak Mas Rikat Wagama Bapak Kuala Pilihan Kuan Pendeta Bupati. Persembahan pujian dan bentuk mengikuti pada bagian ke depan antara lain KSEBA. 1. Persembahan pujian dari paduan suara sektor Horet. 2. Persembahan pujian dari Pusat sektor Horet. 3. Persembahan pujian dari paduan suara SD Kristen Lara. 4. Kolekta dari sektor Horet. Gereja Gloria. 1. Persembahan pujian dari paduan suara sektor Maranatha. 2. Persembahan pujian dari paduan sektor Maranatha. 3. Persembahan pujian dari paduan suara SD Kristen Lara. Kolekta dari sektor Maranatha. 9. Kelompok 6. Pemain keyboard Gereja Seva Bapak Barat, Gereja Gloria Bapak Desa. Setelah mungkin kami silakan berdiri dan kita ada pujian dari nyanyian jemaat GPM
Firman DPD Barat Kota, Ketua Pendeta Victor Pati, Sekretaris Penatua Yohanes. Saat ini
kedua pada ayatnya yang pertama dan kebetulan pada ayat yang ke-9 dengan topik pembacaan faedah daripada menuntut hikmah. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmah, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmah, dari mulutnya dapat pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan setia Tuhan, kita semua telah dituntun untuk melangkah menjalani hidup di bulan yang kelima di dalam tahun 2026. Bacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk menuntun setiap langkah kaki kehidupan kita di minggu pertama bulan Mei ini terbaca dari Amsal 2 ayat 1 sampai dengan 9 yang kemudian dibingkai dalam tema mingguan mengupayakan gereja rumah tangga yang cerdas dan berhikmat. Bapak dan Ibu anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap kita punya kerinduan yang paling dalam di dalam hati keluarga, yaitu kita ingin melihat rumah tangga kita bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi kemudian
ada nilai-nilai hidup juga yang memberikan kekuatan iman untuk masing-masing kita merenungkannya dan siap melangkah memaknainya di jalan-jalan hidup yang akan Tuhan anugerahkan ke depan. Yang pertama, Bapak Ibu, hikmat itu dia tidak datang dengan sendirinya, tetapi kemudian hikmat itu harus diupayakan. Pertanyaannya, Bapak Ibu, seberapa besar kita berjuang untuk hikmat Tuhan itu dalam keluarga kita? Seberapa kuat kita berjuang untuk kemudian juga meletakkan iman itu dalam setiap pribadi-pribadi keluarga rumah tangga kita? Apakah kita pernah duduk bersama-sama untuk membaca firman Tuhan? Apakah dalam kehadiran-kehadiran malam juga kita selalu menyempatkan waktu bersama dengan seisi keluarga kita untuk kemudian datang dalam hadirat kekudusan Tuhan, berdoa dan berkumpul, supaya bukan hanya saat ketemu ada dalam keadaan-keadaan terjepit dan susah, baru kemudian Bapak panggil mama dengan anak, lalu ada musuh bayang minta pertolongan dari Tuhan. Apakah kita juga pernah mengajarkan anak tentang takut akan Tuhan? Bukan hanya tentang sekolah dan masa depan. Bapak dan Ibu, gereja rumah tangga yang cerdas itu sesungguhnya tidak dibangun dalam sehari, sebab ia lahir dari hati yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi Tuhan, selain itu hikmat juga dimulai dari hati yang mau mendengar. Sebab Salomo bilang, Bapak Ibu, jika engkau memperhatikan hikmat dan mencenderungkan hatimu. Masalahnya, banyak keluarga hari ini bukan karena tidak tahu, tetapi kemudian masalah-masalah sering terjadi dalam kehidupan keluarga karena tidak mau mendengar. Atau susah mendengar orang lain dalam keluarga. Atau susah mendengar orang lain yang ada di sisi-sisi atau punya kehidupan lain. Orang tua sibuk dengan pikirannya, sehingga anak-anak juga sibuk dengan dunia mereka. Semua berbicara, tapi tidak ada yang benar-benar mendengar. Satu kebiasaan buruk Bapak Ibu yang tentu saya bisa jadi akan dalam bentuk hidup. Kalau papa suka pegang HP, mama suka pegang HP, anak-anak suka pegang HP juga, maka yang terjadi ialah keluarga itu membisu. Bilang saya mau bilang apa? Kalau ada dia, padahal yang dibutuhkan itu ialah fokus kita untuk kemudian mendengarkan segala sesuatu yang disampaikan, bukan kemudian meletakkan fokus kita pada dia, bukan kemudian meletakkan kita pada dunia dari komunikasi. Bapak dan Ibu persekutuan yang dikasihi Tuhan, hikmat juga menjaga dan melindungi seisi kehidupan keluarga. Firman Tuhan berkata, maka mereka mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan setiap jalan yang baik. Sebab hikmat bukan hanya bisa membuat kita menjadi pintar, tetapi kemudian juga hikmat menjaga hidup kita. Ia menjaga anak-anak kita yang dari pergaulan-pergaulan yang salah. Hikmat juga menjaga kita ketika kita mengambil sebuah keputusan-keputusan yang keliru. Dan hikmat menjaga kita dari hati kita ketika berbicara dan kemudian tertuju pada kebencian dan
Ibu dan anak-anak sekalian. Sebab dimulai dari orang tua yang hidup takut Tuhan, ibu-ibu yang selalu melimpahkan dan menanamkan kasih, dan ayah yang menjadi teladan iman, supaya dari situlah anak-anak akan belajar untuk menghormati. Bapak dan Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, hari kemarin di tanggal 2 Mei kita baru saja memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan pendidikan sejati itu bukan hanya soal pengetahuan, tetapi hikmah. Artinya Bapak Ibu, pendidikan yang sejati bukan hanya bisa membuat seseorang itu menjadi pintar, tetapi kemudian membuat seseorang menjadi bijaksana juga dalam menjalani hidup. Sebab disinilah gereja rumah tangga yang sudah berperan untuk melengkapi pendidikan dunia dengan hikmat dari Tuhan. Keluarga adalah sekolah yang pertama, Bapak dan Ibu. Dalam semangat Hari Pendidikan Nasional itu juga, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa orang tua adalah guru dan mentor yang pertama bagi anak-anak. Sebab di rumah, anak-anak akan belajar tentang kasih. Anak-anak belajar tentang hal-hal yang benar dan juga hal-hal yang salah. Dan anak-anak juga akan belajar tentang pendidikan juga membutuhkan keteladanan. Sebab bukan hanya kata-kata yang bisa disampaikan. Amsal pun tidak hanya berkata, dengarkan, tetapi juga Amsal mau bilang, hidupkanlah apa yang didengarkan. Bapak dan Ibu anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa gunanya anak-anak kita sukses di dunia? Apa gunanya kita mencapai keberhasilan yang berasal daripada dunia ini jika kita kehilangan arah hidup kita? Karena disitulah Bapak dan Ibu, mari kita tidak hanya mengejar pendidikan yang tinggi, tetapi kemudian juga kita berupaya untuk membangun keluarga kita yang mencintai firman Tuhan, yang mencari hikmat setiap hari dan hidup dalam takut akan Tuhan. Karena disitulah lahir generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi berhikmat, kuat, dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan." Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyertai kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.